Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Kan begitu, seharusnya Anda tanya saja. Kok Anda bilang tidak tahu kapasitasnya? Misalnya satu contoh, berbicara kunut. Apa sudah membaca Ustadz Adi Hidayat fatwa Muhammadiyah tentang kunut? Satu contoh itu. Yang ternyata tidak. Ini sudah saya diskusikan dengan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Akrab dengan saya, beliau tuh. Nah tiba-tiba antum menyimpulkan, wah Ustadz itu apa beda kapasitasnya. Apa sih kapasitasnya? Apa kuliahnya? Nggak ada di Muhammadiyah gaya-gaya begitu, nggak ada. Itu kebiasaan di luar Muhammadiyah diskusi kayak gitu tuh. Tanya kapasitas sampai pendidikan sedetail mungkin, apa maunya gitu. Nah, kalau memang ingin menyelesaikan masalah, sekarang gini aja. Saya kan bilang, nih Muhammadiyah dengan Ustadz Adi Hidayat dalam banyak hal itu berbeda. Walaupun Ustadz Adi Hidayat sebagai wakil ketua majelis tabligh, bukan tarjih. Ya. Beliau tidak bermakna bahwa beliau adalah yang menguasai segala bidang di Muhammadiyah. Ketika berbicara tahlilan misalnya, di forum umum di luar Muhammadiyah, ya tentu saja orang Muhammadiyah yang sudah lama di Muhammadiyah sebagai da'i, yang dikirim ke hutan-hutan, itu bertanya, kok begini sih Ustadz Adi Hidayat? Gitu. Apa tidak boleh? Itu sudah dipermasalahkan. Antum terlambat. Saya sudah dipanggil oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Sudah membicarakan hal itu. Tiba-tiba antum bilang tidak punya kapasitas. Wah, luar biasa itu. Itu yang namanya merendahkan orang lain. Itu ya. Jadi mungkin itu perlu menjadi kritik terhadap antum juga gitu. Jangan selalu mengukur orang karena pendidikan. Banyak kok orang pendidikan di Mesir, pulang-pulangnya nggak menghasilkan apa-apa. Antum malah mengkritik orang yang berpendidikan sampai kuliah ke Timur Tengah, Ustaz. Ya iya memang benar. Karena ya? Ini menunjukkan antum saja tidak menguasai. Sekarang misalnya saya mengkritisi Ustadz Adi Hidayat yang demikian banyak. Antum kan mengukur Ustadz Adi Hidayat yang menguasai bahasa ya. Antum kan tidak pernah tahu bagaimana cara saya melakukan penelitian terhadap Ustadz Adi Hidayat. Kan nggak pernah tahu kan? Nggak mungkin. Ketika saya membongkar di muka umum misalnya, di kalangan pimpinan Muhammadiyah, saya diminta oleh misalnya Pak Samsul Hidayat, wakil ketua tabligh juga loh. Kemudian Profesor Dokter yaitu Fathur Rahman Kamal, ketua tabligh pusat itu. Jadi sekarang antum mengkerdilkan saya. Saya tidak boleh mengkritisi orang Timur Tengah. Lah itu kenyataan loh. Saya punya teman Timur Tengah banyak. Antum secara struktural di Muhammadiyah sebagai apa? Saya seorang ketua majelis tarjih cabang. Ngerti nggak? Cabang mana? Nggak perlu tahu lah di mana. Pokoknya cabang. Dicek saja nanti di pusat. Ada itu. Dan saya adalah da'i Muhammadiyah yang dikirim ke berbagai daerah oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Enggak, begini Ustaz. Jadi kalau kita dialog itu jangan marah-marah. Saya itu tadi malam saja. Kenapa suka merendahkan orang? Nggak marah gimana? Kalau sikapnya tadi antum sudah merendahkan orang sudah. Antum merendahkan Ustadz Adi Hidayat, Ustaz. Tidak tahu kapasitasnya. Apa antum sadar itu ngomong begitu? Antum sendiri itu merendahkan Ustadz Hadi Hidayat gitu. Kenapa? Apa merendahkannya? Saya mengkantar dengan tarjih kok merendahkan? Dari mana? Merendahkan Ustadz Hadi Hidayat, coba. Apanya yang direndahkan? Saya mengkantar dengan tarjih Muhammadiyah kok Anda bilang merendahkan? Muhammadiyah itu sebenarnya Muhammadiyah apa? Tahu apa? Muhammadiyah itu sebenarnya ya gantian ngomongnya. Ini kan dialog gantian. Iya. Yang kami baca Muhammadiyah itu sebenarnya itu sekarang sudah tidak meributkan perkara-perkara khilafiyah seperti salah ini. Itu antum. Mereka itu sudah tolerir. Tidak. Mereka itu sudah tolerir. Ngomong seenaknya itu tentang Muhammadiyah. Duh, Muhammadiyah itu pendekatan fikihnya saja tarjih. Gak benar itu. Muhammadiyah sampai sekarang menjalankan tarjih Muhammadiyah. Gimana sih antum?
Sekarang begini. Apa? Itu akalnya antum. Nggak ada di Muhammadiyah begitu. Nggak mau saya. Kalau mau ngomong di ilmiah. Enggak, sekarang posisi Kan Anda ada masih Muhammadiyah. struktural, Jangan saya masih antum struktural Muhammadiyah bukan Anda itu. Apa Anda itu saya sudah bilang tadi, saya ketua tarjah cabang kok. Ngapain Nggak, antum ngurus-ngurus segala? Ada apa dengan Ya antum? enggak, kita Ini biar media, tahu. Ini media Kita saya ngomong. Masa antum nggak percaya? kita biar tahu struktur Muhammadiyah itu PP ke daerah baru cabang atau gimana? Kalau cabang kan berarti bawah banget kita nangkepnya. Kenapa? Gitu. Walaupun cabang Anda, kenapa? Apa Anda tidak bukan boleh siapa-siapa, berarti di Muhammadiyah Anda Salah bukan antum. siapa-siapa. Saya ini pergaulannya pusat setiap hari. Saya datang ke PP Muhammadiyah setiap hari. Ustadz Ali Hidayat itu pengurus PP malahan. Ya yang dekat. kenapa? Walaupun pengurus PP, saya sering kok mengkritisi orang PP. Nah, saya dapat jejak digital Seperti digitalnya. organisasi yang lainnya. Salah antum itu memahami Ya, kalau salah dijelaskan, salahnya di mana, bukannya marah-marah. Karena Saya bahwa Muhammadiyah itu seolah-olah begini. Dari mana menyimpulkan? begini ya, saya beritahu ya, saya itu biasa diskusi dengan teman-teman. Tadi malam saja saya diskusi dengan Saya teman-teman. ingin berbicara secara struktur, yang mengendalikan tarjah itu siapa? Majelis Tarjih. Itu sampai sekarang tidak pernah berubah Majelis Tarjih Muhammadiyah itu. Keputusannya paten, tidak dirubah-rubah. Nah sekarang kalau ada Ustadz Ade Hidayat misalnya berbicara tentang kunut subuh, bertentangan dengan tarjih, apa mau dibenarkan? Di mana akalnya antum? Bagaimana tentang jejak digitalnya tokoh pusat Muhammadiyah yang mengatakan bahwasanya Muhammadiyah itu memang warna-warni. Ada Muhammadiyah Bilang berapa ratus kali kan saya bilang Muhammadiyah tidak tergantung pemimpin-pemimpinnya, tapi tergantung keputusan Muhammadiyah. Siapapun dia yang kalau ditegur oleh pimpinan pusat, jangan menyalahi ketentuan di Muhammadiyah. Itu pusat cuman begitu bilangnya. Oke, Anda mengatakan diri Anda kalau Anda ini orang tarjih. Sekarang coba jelaskan metodologi tarjih kepada kami yang kontra dengan Anda tentang Muhammadiyah. Sekarang antum ini gimana saya menjelaskan tentang Ustadz Ade Hidayat? Sekarang berputar ke kerja kami gitu ya. Metodologi. Ya karena kita kontra Ustadz dengan metodologi kami itu makin jelimet. Nggak akan bakalan ngerti itu. Apalagi mengetahui Muhammadiyah seperti apa. Saya itu ditelepon. Kaidah-kaidah tarjih Muhammadiyah yang terdiri dari 16 bagian itu. Begini banyak ya, termasuk persoalan hadis dan sebagainya. Nah sekarang Ustadz Ade Hidayat misalnya membicarakan kunut subuh, sama sekali tidak mewakili Muhammadiyah itu. Begini Ustadz, antum kalau marah-marah, begitu, ini audiens ini, marah. Kalau tidak marah tidak dendam begitu. Antum marah sebenarnya. Gayanya. Enggak, tapi nada anak tenang Ustaz. Antum ngegas nadanya. Tenang tapi nyakitin gitu. Antum tahu nggak? Ya dalam dialog itu perbedaan pendapat. Merendahkan biasa kan? Antum merendahkan orang nomor 1 itu. Antum nggak ada Ustaz kapasitas dalam hal agama. Nah itu sudah mulai lagi. Yang tidak ada kapasitasnya tentang Muhammadiyah ngomong Muhammadiyah. Kan lebih parah itu antum. Sekarang begini Ustaz. Antum ngomong Muhammadiyah. Orang luar kok ngomong Muhammadiyah. Sekarang begini, antum anak aja dialog ngobrol bahasa Arab saja, antum matikan live loh waktu. Kamu kok ngomong itu anak-anak kecil tuh, nggak perlu saya berbicara dengan antum. Kebiasaannya antum sudah itu. Antum itu saya ajak ngobrol bahasa Arab aja, antum matikan live saat marah-marah. Kenapa antum begitu gitu? Kok sakit hati dengan saya? Ada apa? Ada apa coba? Kok tiba-tiba? Oke, pelan-pelan saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Tapi gantian kita ngomongnya biar enak. Ini yang nonton banyak loh. Antum udah ditonton 210 orang loh. Ini banyak kok yang nonton banyak gitu. Sekarang jelas. Ya, antum ditonton Muhammadiyah sebagai apa itu saja. Kalau memang orang Muhammadiyah, kalau bukan orang Muhammadiyah, antum kenapa berbicara Muhammadiyah? Saya orang Muhammadiyah. Mau apa? Ya, ayo sebutkan sekarang. Kita sama-sama menggunakan surat Muhammadiyah. Ayo. Saya ditugaskan oleh Muhammadiyah sekarang. Saya dari lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya buka sekarang. Ya, silakan. Nah, gimana sih antum? Silakan buka. Itu kan kita mau berbicara tema pimpinan pusat Muhammadiyah. Kenapa antum?
Mau. Sekarang tuh begini ya, Muhammadiyah itu kulturnya itu sudah moderat gitu ya. Mereka sudah mengalami Mudarat nggak ada. banyak Semua nggak ada. Di mana ada Muhammadiyah mudarat? Tarjih Muhammadiyah semua orang bisa mengakses keputusan-keputusan Muhammadiyah itu, semua orang bisa mengakses gitu ya. Jadi cari tahlilan di Muhammadiyah yang membolehkan siapa? Cari sana. Tunjukkan Muhammadiyah. Siapa yang membolehkan tahlilan di Majelis Tarjih Muhammadiyah? Siapa yang membenarkan kunut di Tarjih Muhammadiyah? Saya ingin tahu, katanya Anda mudarat, silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Begini, Muhammadiyah itu memang bersikap. Loh, saya mau jawab, Anda ngomong. Gantian dong, Pak. Gantian, Pak. Jangan ngomong doang. Iya, ini mau saya sampaikan faktanya. Gantian kita ngomongnya biar enak. Muhammadiyah itu memang tidak melakukan tahlilan seperti yang Anda sebut, tidak melakukan maulid, betul. Hanya saja sekarang sikap mereka itu bukan menyerang tahlilan dan amaliat yang lain begitu. Tidak, mereka itu fokus mencari titik temu gitu loh, mencari titik temu supaya umat ini tidak ribut, tidak gaduh. Peributan itu sudah masa lalu yang dilalui Muhammadiyah. Begitu loh, Ustadz. Jadi tolonglah antum jangan bawa-bawaan Muhammadiyah gitu loh. Padahal yang antum sampaikan sebenarnya adalah fitrahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan memang keputusannya Muhammadiyah kok dibilang bawa-bawa Muhammadiyah. Itu lagi itu antum tuh berbicara yang benar otaknya itu. Muhammadiyah itu tidak seperti image yang antum sampaikan ke publik, bukan. Muhammadiyah itu sekarang sudah saya pelakunya nggak ada itu. Pelakunya kok saya di daerah, berbagai daerah. Jejak digital itu bisa diakses siapapun, Ustaz. Ya jadi silakan akses sekarang. Saya tunjukkan siapa sih dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merubah fatwa tahlilan. Itu ada pimpinan pusat mengatakan bahwa pimpinan pusat itu menyuruh warganya bertahlil, mengatakan bahwa ada kelompok namanya kelompok Musa di dalam Muhammadiyah, ya kan? Apa bedanya dengan kelompok liberal di Muhammadiyah? Kelompok Musa di Muhammadiyah itu mungkin salah satunya ini antum yang banyak kritik sana sini. Biasanya antum sudah menilai lagi. Saya belum ada salafi di Muhammadiyah, sudah di dai Muhammadiyah sejak tahun 77, masih muda. Gimana sih otaknya antum? Cara berpikir antum kalau didengar oleh Muhammadiyah, ketawa-ketawa Muhammadiyah itu mendengar antum begitu. Saya ini sudah dilamar oleh pengurus Muhammadiyah. Cuman saya belum meng-ACC. Saya itu sudah dilamar untuk jadi pengurus Muhammadiyah. Saya ini jadi saya bukan masalah pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah punya aturan. Ngerti enggak antum? Muhammadiyah itu ada aturan Majelis Tarjih Muhammadiyah, aturan Majelis Tabligh Muhammadiyah, aturan Majelis Pendidikan Muhammadiyah. Bidang-bidang ini bekerja di Muhammadiyah sesuai dengan Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Kalau Tarjih tidak bisa dicampuri oleh Tabligh Muhammadiyah. Misalnya satu fatwa Muhammadiyah tentang Maulid Nabi misalnya, itu membolehkan Muhammadiyah. Saya ngakui loh, Muhammadiyah membolehkan Maulid Nabi. Tidak melakukan. Entar dulu. Itu membolehkan. Itu membolehkan tahu. Bicara tahlilan loh. Bicara maulid. Iya kan? Maulid membolehkan. Tapi dengan syarat tidak melakukan bid'ah. Itu Muhammadiyah. Nah, iya itu bukti. Antum sendiri sudah menyampaikan data seperti itu. Itu bukti yang saya sebut bahwa saya sekarang Muhammadiyah itu moderat dengan membolehkan itu, walaupun dengan catatan. Astagfirullah. Gitu loh. Antum jangan membangun. Saya ini sudah puluhan tahun di Muhammadiyah kok antum mau menggurui saya, kan aneh antum memaksakan kehendaknya antum itu. Karena antum bertentangan dengan tokoh-tokoh pusat di Muhammadiyah. Ya siapa di tokoh pusat di Muhammadiyah yang membolehkan tahlilan? Bilang sama saya. Bukan, kita ini bicara frame utuh, bukan bicara satu tema. Kita ini bicara frame utuh tentang sikap Muhammadiyah yang sekarang sudah moderat. Yang tadi kan antum bawa Ustadz Adi Hidayat kan? Iya kan? Iya. Apa saya mengkritik Ustadz Adi Hidayat? Antum tahu nggak? Ana itu awalnya saya percaya banget dengan Ustadz Adi Hidayat, nggak dan sampai sekarang saya masih menghormati beliau walaupun saya beda dengan beliau.
Bahkan oleh pusat Muhammadiyah itu ada rencana untuk mempertemukan saya dengan Ustadz Adi Hidayat itu. Itu rencana pusat. Ya itu kan buktinya mana Ustadz? Bukti kalimat antum mana? Itu harus dibuktikan di depan publik, gitu ya. Itu kan bisa saja Saya cuma antum saja di Pak Ustadz, antum saja di Ya. di Muhammadiyah saja hanya sebagai pengurus DPC gitu loh. Antum hanya cabang DPC gitu ya. ada DPC, PCM. Ya cabang. Antum tuh hanya cabang di Majelis Tarjih, tapi gaya antum itu seperti PP Tarjih gitu loh. Lah, Jadi kita ini bingung saya lihat kalau datang ke pimpinan pusat Muhammadiyah tidak ada seorang pun yang menghalangi saya bicara. Bahkan dulu saya diminta membicarakan masalah Wahabi di pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu terus terang saya. buktikan saja secara digital karena antum banyak Ada berbicara lah, secara digital gitu loh. digital ada sih. Kalau antum tanya ke pimpinan pusat siapa Zulkarnain, baru antum tahu itu. Tanya ke pimpinan pusat Muhammadiyah, baru tahu antum itu. Kalau antum cuma kasak kusuk seperti itu, antum tidak akan menemukan saya gitu. Lah, Emang antum siapa? Perasaan antum bukan siapa-siapa deh. lah iya kayak itu kan antum yang merendahkan biasa kan. Ya memang bukan siapa-siapa Ustadz, kapasitas intelektual antum itu bisa ada ditebak. Muhammadiyah malah apa oleh Bapak Abdul Mu'ti dipanggil. Ustaz Jul diskusi. Pak Haidar Nasir itu akrab dengan saya, akrab banget walaupun saya cabang. itu kan perasaan antum aja. Ketika ada seorang Itu Nahdien perasaan. itu menyinggung masalah sikapnya Muhammadiyah soal hari raya yang dikatakan menentang pemerintah, yang suruh menanggapi saya itu oleh pusat lewat digital. Sampai sekarang ada itu, silahkan di YouTube buka, ada saya di situ. Kiai siapa yang Sebenarnya kalangan Nahdien tuh hari ini tuh sudah mulai respect dengan orang-orang Muhammadiyah. Hanya saja kehadiran antum dengan narasi yang antum bawa gitu kan, itu justru merusak hubungan baik antar Nahdien dan Muhammadiyah begitu loh. antara Majelis Tarjih Muhammadiyah ya. Bedakan tuh dengan Majelis Sosial Muhammadiyah itu beda. Kalau soal hubungan misalnya Muhammadiyah sampai sekarang tidak ada masalah berbicara dengan NU, itu kan ada. Dari sisi ideologis saja sudah berbeda NU dan Muhammadiyah. Beda loh. Terlalu beda jauh malah. Ustaz, ini ya, antum itu di mata pihak yang kontra itu adalah Wahabi yang nyusup ke Muhammadiyah gitu loh. Itu antum bertanggung jawabkan dulu. Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut Wahabi kok. Sampai mau dibunuh Kiai Haji Ahmad Gini Dahlan, ya. bahkan dikafirkan. Buya Tapi rujukan dari kitab-kitab Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak ada loh yang merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Tanya kepada ahli Muhammadiyah, bagaimana ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mau dibantai di Banyuwangi gitu? Kenapa tidak saja? Kalau mau baca Muhammadiyah itu secara tuntas, antum tidak akan pernah tahu misalnya pertemuan Muhammadiyah dengan keluarga Kiai Haji Asy'im Asy'ari pada waktu itu bagaimana gitu. Kalau ini saya nggak akan bongkar di sini. Nggak ada gunanya membongkar ya. Itu masalah lama bagi saya itu. Jadi mencoba menjustis seseorang seperti itu. Oh, ini kapasitasnya ini kecil begini. Aduh, itu sama dengan merendahkan orang lain. Karena bukan merendahkan Ustaz, bukan merendahkan, tetapi lebih ke mengingatkan untuk tahu diri. Ya, samalah. Saya juga mengingatkan antum untuk tahu diri. Siapa saya gitu. Ya, terima kasih. Baik-baik. Ya, sama, terima kasih juga. Jangan nggak perlu marah-marah. Biasa aja ngadepi perbedaan itu biasa aja. Karena kebenaran yang antum yakini itu tidak bisa dipaksakan juga. Artinya kita nyampaikan saja apa yang kita yakini. Itu malah justru enak, Ustaz. Saya itu sampai detik ini itu sangat meyakini bahwasannya Syiah itu menyimpang. Tapi saya masuk ke roomnya Ibnu Syihab. Kita dialog sampai akhirnya dialog kita menggunakan bahasa Arab. Itu di room orang banyak nunggu, nggak ada yang tahu. Biasa aja. Artinya kita argumentasi ilmiah saja gitu loh.
Nah, saya punya pertanyaan menarik nih buat antum nih. Kenapa kok antum ini apa ya terpasang citra seperti itu gitu loh Ustaz. Jadi di internet itu antum tuh terkenalnya itu karena mengkritik. Ana aja tadinya nggak kenal dengan antum. Ana itu tahu antum itu setelah ada video antum mengkritik Ustadz Adi Hidayat gitu loh. Gitu. Ya, coba ditanggapi Ustaz. Santai aja Ustaz, nggak usah marah-marah. Nggak ada marah ini. Oh, Saya sebagai orang Madura. oh gitu. Baik-baik. Ya, Tahu Madura kan kalau berbicara kayak apa gitu. ya, ya, siap. Monggo. Baik. Kenapa kemudian sikap seperti itu ya? Sebenarnya sudah bukan baru. Jauh sebelum muncul gerakan dakwah salafi di Indonesia. Pertama, itu. Yaitu sejak tahun 77. Saya sudah dikirim ke berbagai daerah sebagai dai lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah menangani kristenisasi, memahami kristolog, bukan hanya sekedar seorang yang memahamkan target, tapi juga kristologi, menyerang kelompok-kelompok non-muslim itu di daerah-daerah tertentu. Bahkan untuk itu Muhammadiyah melatih saya itu dengan berbagai konteks yang berkaitan dengan kristenisasi. Jadi bukan itu ya. Kemudian ketika saya berbicara tentang Muhammadiyah, ini kan dibenturkan dengan berbagai paham yang ada. Nah, sejak itu muncul pernyataan Wahabi. Saya sendiri terus terang saja awalnya tidak pernah mengenal ketika terjadi jalidan asmara antara Muhammadiyah dan Salafi pada tahun 89 ya. 88 yang ditandatangani oleh Bapak Anhar Burhanuddin MA. Beliau ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah pada waktu itu, dan diteruskan oleh Buya Yunhar Ilyas, Profesor Buya Yunhar Ilyas. Itu memang kerjasama dengan Salafi di Yaman, di Kuwait pada waktu itu, bukan Arab Saudi, Kuwait. Lewat yaitu Lajnah Khairiyah Al-Mustarakah ya. Kemudian li Ihya At-Turas Al-Islami di Junubis lil Muslimin Indonesia itu namanya. Nah, kerjasama ini itu melatih para dai Muhammadiyah persis al-irsyad di suatu ruangan khusus, tepatnya di Tengaran Salatiga. Itu pimpinan pusat itu melibatkan seluruh pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkepentingan dengan soal dakwah tersebut. Itu ya awalnya. Jadi ketika saya menyampaikan fatwa-fatwa Muhammadiyah ini, lalu banyak orang yang berpikir, wah itu Salafi katanya. Karena apa? Fatwa Muhammadiyah ini sejak awal tidak pernah diangkat oleh mereka. Sejak awal tidak pernah diangkat-angkat oleh mereka. Padahal mereka siapa yang dimaksud? Keputusan itu sudah dibuat oleh Muhammadiyah yaitu puluhan tahun yang lalu gitu. Satu contoh ya masalah tahlilan tadi, masalah kunut ya, masalah tawasulan, masalah barzanji misalnya. Ini mendapat kritikan pedas dari Muhammadiyah, bahkan warga Muhammadiyah dilarang membaca barzanji karena atas kekhawatiran Muhammadiyah mereka terperosok ke dalam kesyirikan. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan ini sebenarnya juga pernah diulang-ulang oleh Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, sama-sama Majelis Tablighnya dengan Ustadz Adi Hidayat, yaitu orang yang hampir sama dengan Ustadz Adi Hidayat. Beliau dekan, ya, yaitu Universitas Muhammadiyah Solo, Surakarta, yaitu Samsul Hidayat. Kalau ini Adi Hidayat, itu Samsul Hidayat namanya. Dr. Samsul Hidayat. Beliau sering membahas kayak saya membahas gitu. Tak ada bedanya gitu. Lah, kalau sekarang dikatakan Muhammadiyah ya adalah Wahabi misalnya, itu kan sejarah dulu, bukan sejarah sekarang. Kalau dibaca perjalanan Muhammadiyah antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memang tajam dan runcing ya persoalannya itu.
Yaitu sejarah masa lalu saja. Jadi kalau mereka sekarang menilai saya sebagai bagian dari Wahabi, saya anggap wajar-wajar saja karena pendahulunya saja seperti itu. Kemudian yang biasa diperkenalkan oleh Muhammadiyah tidak pernah diperkenalkan misalnya. Jangankan itu. Jangankan cuman itu ya. Saya pernah ceramah di Muhammadiyah. Di Brebes yang dihadiri 4.000 orang.